Hey, what's going on semua sahabat YouTubeku? Selamat datang kembali di channel saya yang satu ini. Kali ini videonya agak berbeda ya. Saya akan menarasikan beberapa video mengenai polisi atau penembakan polisi di Amerika ya. Dan saya udah lama sih pengen buat video seperti ini untuk mengedukasi orang-orang ya, terutama orang-orang di Indonesia yang mungkin banyak dari kalian berpendapat bahwa polisi di Amerika itu rasis, brutal, dan sebagainya ya. Tentu saja karena pemberitaan media massa belakangan ini ya. Kalau saya mengerti guys, polisi itu juga hanyalah manusia ya. Jadi manusia itu ada yang baik dan ada yang jahat guys. Jadi nggak semua polisi itu baik, nggak semuanya juga jahat guys. Jadi mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa belajar sedikit tidaknya tentang resiko yang dihadapi polisi ya di setiap harinya. Di setiap mereka memberhentikan kendaraan, baik itu siang ataupun malam, itu bisa menjadi hari terakhirnya mereka bernafas guys. Dan di video ini kalian akan melihat resiko yang dihadapi oleh polisi di negara ini ya di setiap harinya ya guys. Oke, yang dari pertama ini baru-baru ini ya, saya mulai dari video yang fresh, yang baru yang beberapa hari yang lalu ini kejadiannya guys. Mungkin pada saat kalian menonton video ini kejadiannya udah seminggu 2 minggu ya, nggak mungkin, nggak 2 minggu ya, hampir 2 minggu ya. Pokoknya saya biasanya suka nguploadnya pas weekend soalnya ya. Jadi kemungkinan kalau kalian nonton video ini kasusnya udah seminggu lebih ya. Anyways guys, oke, video pertama dari Florida ya. Dua orang polisi memberhentikan kendaraan yang mungkin dicurigai karena di sini banyak hal ya, hal sepele pun kalian bisa diberhentikan seperti nomor plat mati, registrasi samsat mati ya, itu pun kalian bisa di pull over, atau lampu belakang kalian itu ada yang nggak berfungsi dan pas polisi melihat kalian bisa di pull over atau di stop ya. But anyways, dua orang polisi menyetop mobil ini guys. Jadi kita bisa melihat ini video dari dashcam ya. Jadi setiap mobil polisi di sini itu dilengkapi dengan dashcam. Ya, kalian pasti tahu apa itu dashcam ya, nggak usah jelasin. Pokoknya kamera ya, ada kameranya setiap mobil polisi ya. Kita lihat aja videonya guys, apa yang terjadi. Oke, kita melihat di sini ya. Awalnya terkesan biasa aja ya, nggak ada yang aneh, semuanya bekerja sama ya. Jadi polisinya dengan santai menanyakan apa wanita ya, enggak, sepertinya cowok sih yang ditanyain ya, polisi yang lebih muda ya, menanyakan lagi menginterogasi penumpang pertama ya. Penumpang kedua lagi nyantai nyender di trunk guys, di bagasi ya. Dan polisi yang kedua beramah tamah dengan penumpang yang masih duduk di dalam mobil ini guys. Dan yang terjadi seperti kalian lihat, split second guys, dalam hitungan detik. Jadi si penumpang keluar dengan membawa senjata api guys, yang sepertinya kalau menurut saya itu masuk dalam kategori SBR ya, short barrel rifle ya, jadi laras pendek ya, yang sangat mudah untuk dikonsil guys atau disembunyikannya di dalam mobil ya. Dan dalam hal ini kalian lihat sendiri apa yang terjadi ya. Jadi kita lihat lagi. Pak polisi nanya baik-baik, penumpang keluar, split second, Pak polisi berusaha mencabut pistolnya. Nah, dalam split second ini saya nggak tahu ya apa si penumpang sempat menembakkan senapannya atau dia lupa mengokang ya. Kelihatannya, coba kita dengar. Nggak jelas guys apa dia sempat menembakkan ya setelah dia keluar dari mobil itu ya. Tapi yang jelas adegan berikutnya benar-benar mencengangkan guys. Deputy Potters disoriented, not realizing the gunman is right behind him. The gunman hammers Potters in the face with the butt of his rifle, and when Potters goes down, the gunman keeps beating his face, fracturing his sinus and orbital bones. Nah, kedua polisi ini nggak menyadari bahwa penjahat ini telah mendekati mereka dari arah sebelah mobil mereka guys. Jadi mereka nggak ngelihat seperti kalian lihat jadi video ini ya. Jadi dari samping dia menghajar Pak polisi ini, mungkin karena pelurunya habis ya. Untung pelurunya habis guys. Kalau enggak, kalian bisa bayangkan dua orang polisi ini pasti lewat guys. Dari hasil laporannya itu Pak polisinya menderita patah tulang hidung, sinus ya, sekitar sini mungkin orbital bone. Kalau kalian tahu ya orbital bone itu apa, komen aja di bawah ya. Nah, kita lanjut videonya guys. Deputy Tyler Toman drops his spent clip, quickly reloads his gun before unloading it at the man attacking Deputy Potters. Let there be no doubt. This individual.
Ternyata polisi yang lebih muda ini guys, nggak tahu ya berapa kali nembak ya, tapi ternyata magazine atau klip ya, apapun yang kalian mau panggil ya, itu magazinnya habis guys yang pertama. Jadi dia harus mereload pistolnya lagi dan mundur ke arah mobil patrolinya, mobil yang lagi ngerekam ini. Dan kalian bisa lihat sendiri kan, penjahatnya dihabisi ya. Magazinnya dikosongin guys sampai habis ya. Benar-benar situasi yang menakutkan guys, menegangkan, walaupun buat polisi veteran ya yang kelas sudah kalibernya udah tahunan ya, ini tetap suatu kejadian yang sangat tidak bisa dibayangkan ya, yang sangat tidak terduga guys. Jadi kalian lihat sendiri kan, dari awalnya diawali dengan pemberhentian yang normal ya, penyetopan kendaraan secara normal yang menjadi situasi yang sangat mematikan guys. Brevard County Sheriff says the man who attacked the deputies was 38-year-old Paris Wilder. The sheriff calling him a violent career criminal with a long history of crimes, including drug trafficking, aggravated assault, battery on a law enforcement officer, and attempted murder. Wilder. Seperti kalian dengar, mungkin kalian ada yang mengerti ya. Seperti menurut pembawa berita ini, tersangka ini sudah keluar masuk penjara berulang kali ya dengan tuduhan penyelundupan narkoba, bahkan pemukulan terhadap aparat keamanan guys, dan sampai yang paling parah itu percobaan pembunuhan. Nah pada saat kejadian ini guys, tersangka keluar dari penjara karena ditebus guys. Nah di beberapa state di sini ada hukumnya, undang-undangnya agak kurang berat ya. Jadi contohnya seperti kalian dengar ya, dia terdakwa ancaman pembunuhan ya, masih bisa keluar, masih bisa tebus guys. Dan kalau ancaman pembunuhan, attempted murder itu kalau nggak salah ya itu tebusannya itu jumlahnya besar guys. Jadi nggak tahu dapat uang dari mana ya dia bisa keluar dari penjara ya. Nah penjahat seperti ini guys yang benar-benar mesti diawasi oleh aparat keamanan ya, karena nggak ada jaminan kalau dia ditebus dia keluar, nggak ada jaminan siapa yang bisa menjamin kalau dia ini tidak akan melakukan kejahatan yang sama ataupun bahkan yang lebih parah guys, seperti yang kalian lihat kan. Oke, kita lanjut ke video berikutnya guys. Kalau yang ini kasus Pele juga guys. Oh, my bad, man. Yes, sir. I ain't tired of your goddamn bull. Yes, sir. Where's your gun at? Nah kalau yang ini diawali masalah sepele guys. Jadi si bapak ini ya, si kakek ya, kesel karena dua orang pemuda ini sering trek-trekan di depan rumahnya guys ya. Willy, pokoknya berisik lah dengan kendaraan bermotor mereka ya. Dan suatu ketika dia menghadang kedua pemuda ini yang sedang lagi trek-trekan guys ya. Dia mengancam, istilahnya mengancam ya, threatening ya, pakai senjata api ya. Dibilang kalau kalian masih melakukan seperti ini, saya akan tembak kalian, saya akan bunuh kalian. Saya sangat muak dengan kelakuan kalian selama ini ya. Nah, singkat cerita, kedua pemuda ini melaporkan kejadian ini kepada polisi ya. Dan kakek ini dicari ke rumahnya oleh dua orang polisi ya. Seperti kalian lihat di klip yang ini ya. Kejadian berikutnya kalian lihat sendiri. What difference does that make? No, you don't. Well, just so you know, you're under arrest. Okay? Yes. Jadi video kejadian setelah konfrontasi yang kalian lihat barusan ini nggak dirilis ya. Mungkin karena terlalu grafik ya. Dan saat mau ditangkap, si kakek ini ngelawan. Ternyata dia menyimpan pistol di balik bajunya guys. Dan dia berhasil menghabisi dua orang polisi ya. Sangat disayangkannya. Kedua-duanya meninggal dunia guys. Dan kejadian berikutnya lebih gila lagi guys. Si kakek lari ke dalam rumah, mengambil AR-15-nya dan sepucuk shotgun dengan kalian bisa lihat rompi anti peluru ya. Setelah kena tembak sekali guys, si kakek menyerah ya. Dia nggak mati guys ya. Menurut berita, si kakek mengaku bersalah ya untuk menghindari hukuman mati.
Dan pada akhirnya si kakek ini mendapat hukuman penjara seumur hidup 2 kali guys. Jadi 2 kali seumur hidupnya. Jadi misalnya waktu saat kejadian dia umurnya 70, jadi ya dianggap mungkin umur si kakek ini 100, jadi mungkin dia penjaranya sampai 200 tahun guys. Jadi 2 kali seumur hidup guys. Kenapa nggak nyerah baik-baik ya? Karena mungkin si kakek ini termasuk dalam kategori rasis ya. Seperti kalian lihat tadi 2 orang pemuda tadi itu kan hitam ya. Oke, jadi kita menuju video berikutnya guys ya. Ini ya, naik motor ya, polisi bermotor ya. Motornya polisi di sini keren guys. CHP, sepertinya ini di California. Still on the ramp. He's going to be on the right hand shoulder. Copy, I'm coming off right now. He's yielding. Vehicle yielding. Shots fired! Shots fired! Shots fired! Shots fired! 1199. Shots fired. Suspect down. Suspect down. Peter, you hit? Negative. Kalian lihat sendiri guys, belum juga pak polisinya berhenti udah ditembakin guys. Nggak kebayang guys, untung aja nggak kena sama sekali loh. Bener-bener memang kalau nggak bukan kuasa Tuhan ya, atau memang penjahatnya ya penjahat kambuhan yang bego ya mungkin ya. Saat mendekati mobil tersangka, si tersangka udah siap menunggu pak polisi ya. Seperti kalian lihat itu sekilas. Ternyata pak polisi udah didekatin dan langsung ditembakin guys. Dan menurut laporan pak polisi nggak kena tembak sama sekali guys. Ajaib ya. Dan pak polisi jatuh berguling ke samping. Dan tampaknya si tersangka berusaha mencuri motor pak polisi guys ya. Sampai disadari si pak polisi mendekati dia dan menembakin dia. Dia berusaha kembali ke mobilnya ya. Berapa kali ditembak ya? 1, 2, 3. Tembakan ketiga kena guys. Coba kita lihat. Shots fired, 1199. Shots fired. 4 kali guys. Gak buang-buang peluru. Masih termasuk penembak jitu guys ya. Nah ini kalau polisinya memang belum terlatih guys ya. Dia nggak mungkin bakal menembak ke arah jalan raya guys. Karena kenapa ya? Kalau seandainya ada mobil lewat, dia meleset ya. Tentu aja dia meleset 2 kali ya, dia meleset 2 kali ya. Untung aja nggak ada mobil lewat guys. Kalau itu sampai mengenai pengendara atau motoris yang tidak bersalah kan itu benar-benar tragis ya. Oke guys, jadi seperti yang kalian lihat ya, tugas polisi aparat keamanan di sini itu nggak gampang guys. Jadi setiap kali mereka menghentikan kendaraan ya, itu bisa menjadi hari terakhir mereka bernafas di dunia ini guys. Jadi menurut saya kita harus bisa menilai pak polisi secara adil ya. Banyak dari mereka menjalankan tugasnya yang mulai dari awal itu bertaruh nyawa guys. Terutama dengan situasi yang tidak kondusif saat ini ya. Dimana banyak sekali orang-orang yang seolah-olah dicuci otaknya untuk membenci aparat keamanan ya. Gila guys, benar-benar guys. Ini benar-benar tahun yang sangat tidak baik untuk menjadi polisi guys. Karena seperti saya jelaskan tadi ya. Nah video yang berikutnya dan yang terakhir guys, supaya video ini nggak begitu panjang ya kali ini ya. Contoh polisi yang tidak baik guys. Tipe polisi yang nggak bersahabat. Bisa dibilang rasis ya. I'm Mike Moore. All right. We Dale Scribner nephew. Yeah, we there just trying to record Okay, a video. We just noticed you've been following us Recording me everywhere. right now. Yeah. You know why? Because you don't belong in my city. How we from here? But you understand, I know who my people are, right? Who belongs here, who doesn't? Who We don't? got gang wars going on. We got all kinds of stuff. And I come from the big city where this stuff's small. Yeah. Okay, so that's cool. Do your thing. We don't. You say we don't belong in your city though? Can I say something? Yeah. Okay. You don't. I have never seen you here before, and I know almost everybody Man, here. I grew You up in feel me? 101. Well, good. I Well, good. I graduated from England.
Nah, si Pak Polisi ini mendekati kemungkinan 2 orang guys, 2 orang, dan langsung berkata kepada mereka, oh awalnya Pak Polisi ini mengikuti pemuda ini guys, dan waktu didekatin ditanyain kenapa kok kita diikutin. Alasannya dia bilang, kalian gak berasal dari sini ya, kalian gak berhak, istilahnya kalian gak berhak ada di sini ya. Hanya karena from my understanding ya, kalau dari pengertian saya, ini karena warna kulit guys, ya, karena mereka orang hitam ya. Can I say something? Yeah. Okay. I have never seen you here before, and I know almost everybody Man, here. I grew You up in feel me? 101. Jadi si Pak Polisi bilang, saya nggak pernah ngelihat kalian di sini sebelumnya, dan saya tahu setiap orang yang ada di sini. Man, Well, good. Well, good. I graduated from England High. Well, good for you. My name's Mike Moore. You all right? Okay. Dan si pemuda berkata, saya tamat sekolah di daerah sini Pak. I'm not from here. Terus sekarang si Pak Polisi bilang dia nggak berasal dari daerah ini juga guys. Ya, setelah insiden ini, pemuda ini file police report ya. Komplain, bukan police report, komplain ya, kepada Pak Kaptennya, kepala polisi lokal ya. Nah, anehnya lagi guys, setelah dilaporkan, mereka nggak pernah mendapat respon guys dari kepolisian ini. Sehingga kan mereka memutuskan untuk mengupload video ini ke Facebook guys. Ternyata setelah kejadian itu guys, setelah mereka mengupload atau mengunggah video mereka itu di Facebook ya, kepala polisi ini memberikan kabar kepada mereka bahwa Pak Polisi ini yang rasis ini udah dipecat guys. Jadi udah dipecat tuntas, finish, finito. Seperti kalian lihat guys, ada polisi baik, ada polisi yang nggak baik ya. Seperti saya bilang, kembali lagi kita semua hanya manusia ya. Kita semua ada yang baik, ada yang jahat ya. Itu tergantung dari individunya sendiri ya. Kita nggak bisa menilai orang dari warna kulit, dari tampang, atau dari apa yang mereka miliki guys ya. Kita harus berusaha lah menjadi orang, menjadi manusia yang lebih baik daripada diri kita sendiri yang kemarin ya. Kita selalu bisa bercermin kepada diri kita sendiri ya. Alright guys, kiranya sekian dulu video ini kali ini. Ini udah panjang banget ya, ini mungkin bisa menjadi 20 menit ya. Kalau kalian suka saya membuat video-video seperti ini lagi ke depannya, kalian komen aja di bawah ya, di kolom di bawah ya. Berhubung mungkin kalau winter time, kalau musim dingin itu, saya pasti males kemana-mana guys. Mungkin bakalan jarang nge-vlog ya. Jadi mungkin saya akan lebih banyak membuat video-video seperti ini guys. Mungkin gaming, who knows, maybe. Oke guys, sekian dulu video ini. Semoga bisa dinikmati dan menghibur, setidaknya menambah pengetahuan kalian tentang aparat keamanan atau polisi di negara ini ya, supaya nggak terlalu salah kaprah ya. Yang mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan sampai ketemu lagi di vlog-vlog saya yang berikutnya guys. Peace.